wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nuradilla dengan nomor induk mahasiswa 240301500011 dari kelas PJKR C24. Nah, dalam pengalaman saya saat praktik mengajar PJOK di sekolah menengah, saya menemui masalah yang cukup umum, yaitu siswa tidak aktif dan tidak antusias saat mengikuti kegiatan olahraga, khususnya saat materi teknik dasar seperti passing bola basket atau shooting bola basket. Nah, banyak siswa terlihat pasif, enggak mencoba, bahkan ada yang lebih memilih duduk dan menghindari kegiatan. Beberapa di antara mereka merasa tidak percaya diri karena belum memahami tekniknya, sementara sebagian lain merasa bosan atau tidak tertarik. Masalah ini sangat menghambat proses pembelajaran karena tujuan utama PJOK adalah mendorong siswa aktif secara fisik dan membentuk sikap positif terhadap olahraga. Masalah ini bisa dijelaskan dengan menggunakan teori motivasi belajar dan pendekatan pedagonis dalam pendidikan jasmani. Menurut teori motivasi intrinsik, siswa akan lebih terlibat jika mereka merasa bahwa kegiatan tersebut menyenangkan, menantang, dan bermakna. Ketika siswa tidak melihat manfaat dari materi yang diajarkan atau merasa takut gagal, mereka cenderung menarik diri. Selain itu, menurut teori pembelajaran motorik, siswa perlu waktu dan lingkungan yang mendukung untuk menguasai keterampilan gerak. Jika teknik olahraga diajarkan secara menonton tanpa variasi tidak kontekstual, siswa akan merasa bosan dan sudah sulit memahami. Nah, guru PJOK memiliki peran penting sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar aktif, menyenangkan, dan inklusif. Pembelajaran PJOK seharusnya tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga partisipasi aktif dan motivasi siswa. Nah, sebagai solusi atau masalah ini, kita bisa mencoba pendekatan yang lebih interaktif dan menyenangkan saat mengajar teknik passing bola voli. Nah, pertama, memulai dengan aktivitas pemanasan yang menyenangkan, seperti bermain lempar tangkap, berpasangan dengan variasi gerakan. Setelah itu, saya memperkenalkan passing bawah dengan cara bermain passing target, yaitu siswa harus mengarahkan bola ke lingkaran yang ditentukan secara bergantian dengan pasangan mereka. Nah, aktivitas ini bukan hanya membuat siswa memahami teknik passing dengan cara praktis, tetapi juga menumbuhkan kerjasama, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat mereka lebih antusias mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, saya juga memanfaatkan media visual seperti video teknik dasar dan gambaran urutan gerakan untuk membantu siswa memahami dengan lebih mudah. Nah, dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa masalah dalam pembelajaran PJOK tidak hanya terletak pada teknik yang sulit, tetapi juga pada pendekatan yang kurang menyentuh minat dan kebutuhan siswa. Nah, sebagai calon guru, saya merasa penting untuk berinovasi dan dalam metode mengajar ketika harus memahami karakter siswa, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dan menciptakan suasana yang positif agar siswa termotivasi untuk aktif. Nah, pembelajaran PJOK yang baik adalah pembelajaran yang mampu menggabungkan aspek keterampilan kognitif dan afektif secara seimbang, dan semua itu hanya bisa dicapai jika guru mampu memahami dan menangani masalah-masalah yang muncul secara reflektif dan solutif. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.